masuknya Islam di kota Tegal. Islam mulai masuk ke Tegal sekitar abad ke-15 hingga 16 berbarengan dengan penyebaran Islam di Jawa secara umum. Jalur masuk utamanya adalah melalui jalur perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama dari Gujarat, Arab, dan Persia. Tegal, yang terletak di pesisir utara Jawa, merupakan salah satu kota pelabuhan penting yang menjadi tempat singgah para pedagang tersebut. Sejarah masuknya agama Kristen di kota Tegal. Sedangkan Kristen mulai masuk ke Tegal pada masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 hingga ke-19. Jalur masuk utamanya adalah dilakukan oleh para misionaris. Misionaris adalah orang yang melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama. Belanda dan Eropa lainnya yang datang bersamaan dengan kolonialisme, mereka mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah, memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan di kota Tegal. Lalu, kenapa sih kok Islam yang lebih dulu menyebar di kota Tegal? Kok Kristen masih tetap bisa masuk ya? Itu bisa terjadi karena berbagai faktor, beberapa di antaranya disebabkan oleh dukungan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memberikan dukungan kepada misionaris Kristen. Dukungan ini termasuk fasilitas untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gereja yang membantu penyebaran agama Kristen. Banyak orang yang tertarik dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang mereka tawarkan, sehingga membuka peluang bagi penyebaran agama Kristen. Kemudian tentunya dikarenakan masyarakat Tegal dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, ini yang memungkinkan agama Kristen diterima dan berkembang tanpa menimbulkan konflik besar di kota Tegal. Selanjutnya, ada beberapa tradisi-tradisi yang unik di antara perbedaan dan persamaan agama Islam dan Kristen loh. Mau tahu apa itu? Jadi di Kristen ada yang namanya Hari Raya Natal dan di Islam ada juga Maulid Nabi. Natal itu sendiri berarti merayakan kelahiran Yesus Kristus. Filosofi Natal berfokus pada kasih, perdamaian, dan harapan. Natal menggambarkan momen kedatangan Yesus ke dunia sebagai bentuk kasih. Tradisi ini seringkali melibatkan berkumpul dengan keluarga, berbagi, dan memberi kepada yang membutuhkan. Nah, kalau Maulid Nabi atau rolasan itu sendiri berarti memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Filosofi dari Maulid Nabi adalah untuk mengenang dan meneladani kehidupan serta ajaran Nabi Muhammad. Perayaan ini sering melibatkan pembacaan sejarah kehidupan Nabi, doa, dan kegiatan sosial seperti memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Kemudian di Kristen ada Hari Raya Paskah dan di Islam ada pula Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Paskah itu berarti hari peringatan kematian Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Sedangkan di Islam ada Hari Raya Idul Adha yang dimana mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Namun mukjizat datang dan Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba. Nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri dan membuat ketupat, lalu membagikannya kepada tetangga umat Kristen. 2. Ketika umat Kristiani sedang merayakan hari Natal, mereka menyanyi sambil diiringi rebana. Basically, rebana biasanya digunakan oleh umat Islam untuk mengiringi pengajian. 3. Sebaliknya, umat Islam juga pernah hadroh atau rebana sambil pakai trompet yang biasanya digunakan oleh umat Kristen untuk mengiringi bernyanyi atau sembahyang dalam Kristen. Nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 1. Toleransi umat Kristen yang ikut mendengarkan dengan tenang ketika azan dikumandangkan. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan.
2. Menghargai dan menghormati pada saat umat Islam sedang melakukan puasa dan umat Kristen yang menjual takjil. 3. Pada saat Idul Adha, umat Islam membagikan daging kurban. Adapun nilai moral dalam kehidupan sekolah. 1. Toleransi. Saat ada jam tadarus Quran, siswa-siswa yang beragama Kristen ikut mendengarkan. 2. Saling berbagi. Ketika bulan Ramadan, murid beragama Islam melakukan acara berbagi takjil. 3. Rendah hati. Meskipun berbeda agama, murid yang beragama Islam atau Kristen tidak memandang agamanya lebih baik atau tidak bersikap sombong. Nilai sosial budaya dalam kehidupan bersekolah. 1. Adil. Memperlakukan teman yang berbeda agama tanpa membedakannya. 2. Gotong royong. Membantu teman tanpa memandang agamanya. 3. Kepedulian. Saling menjaga satu sama lain meskipun berbeda agama atau menjenguk teman yang berbeda agama.